semuanya, perkenalkan nama saya Helen Desika dengan NIM 06101282530045. Saya dari Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya Angkatan 2025. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memaparkan esai saya yang berjudul Maraknya Bahasa Gaul dan Eksistensi Bahasa Indonesia. Nah, latar belakangnya, bahasa didefinisikan sebagai alat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Di Indonesia, masyarakat sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia untuk berbicara, berinteraksi, dan bergaul. Ahmad dan kawan-kawan 2025 menjelaskan bahasa Indonesia adalah bahasa resmi yang dimana penggunaannya diharapkan baik komunikasi lisan maupun tulisan diharapkan sesuai dengan kaidah baku. Namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman muncul suatu yang baru, yaitu bahasa gaul. Bahasa gaul ini bukanlah hal yang sepele. Sitorus dan kawan-kawan 2024 mengatakan bahwa bahasa gaul sifatnya tidak baku, lalu dia informal dan santai. Tetapi tetap sering digunakan dalam berbagai situasi termasuk situasi formal. Hal ini dapat menyebabkan interferensi bahasa di mana penggunaan bahasa yang salah dan tidak tepat. Jika hal ini terus-menerus terjadi, maka penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar akan terabaikan. Oleh karena itu, penting untuk kita mengetahui seberapa jauh bahasa gaul digunakan, faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa gaul, dan implikasi yang terjadi terhadap bahasa Indonesia dan generasi muda. Selain itu, kita mencari solusi dari implikasi yang terjadi. Bahasa gaul terus-menerus akan terjadi dan tidak dapat diberhentikan. Bahasa gaul yang baru-baru ini sering terdengar adalah FOMO, yang merupakan singkatan dari Fear of Missing Out, yang artinya yaitu takut ketinggalan tren. Kata itu menggambarkan generasi muda saat ini. Arisetia 2025 mencantumkan bahwa sebagian besar generasi muda sering menggunakan bahasa gaul. Sedangkan dari Siregar 2024 dia mencantumkan bahwa sebagian generasi muda tuh jarang menggunakan bahasa gaul, tetapi dari mereka tetap mendapatkan efek negatif atau dampak negatif terhadap kemampuan berbahasa formal. Kebiasaan menggunakan, menonton konten, dan membaca komentar di media sosial membuat generasi muda sering menemukan dan mengikuti tren bahasa gaul tanpa tahu arti bahasa gaul itu dengan jelas. Penggunaan bahasa gaul ini menimbulkan banyak dampak terhadap generasi muda. Atifah dan kawan-kawan 2025 mengatakan bahwa bahasa gaul dapat menambah kosakata dan membuat komunikasi lebih kreatif, santai, dan langsung. Lalu menurut Nurdiansyah dan Sukmawati 2025, bahasa gaul itu mudah diingat dan mudah diucapkan. Namun Siregar 2024 membantahnya. Dia mengatakan bahwa penggunaan bahasa gaul yang terus-menerus akan membuat bahasa Indonesia yang baik dan benar terabaikan. Lalu Fakhira dan kawan-kawan 2021 menambahkan bahwa bahasa gaul mengurangi kesopanan dan menghambat komunikasi formal karena bahasa gaul itu terbatas usia dan generasi. Dari faktor yang mempengaruhi dan implikasi yang terjadi, penggunaan bahasa gaul memerlukan penanganan yang berdampak. Mulai dari diri sendiri yang menanamkan kecintaan dan kesadaran pentingnya bahasa gaul sebagai bahasa nasional, lalu melestarikan bahasa gaul dengan tetap menggunakan bahasa gaul yang baik dan benar, tidak menelan mentah-mentah, dan lebih selektif terhadap bahasa gaul yang tersebar. Selain itu, Bangun dan kawan-kawan 2024 mengatakan bahwa generasi muda penting untuk diedukasi tentang cara dan pentingnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dengan misalnya sistem pengajaran di sekolah dan di perguruan tinggi perlu ditingkatkan. Selain itu, dari diri sendiri itu memperbanyak literasi, lalu berbicara yang sopan, menulis sesuai kaidah baku. Dalam memperbanyak literasi itu di sumber yang terpercaya seperti buku pelajaran, artikel, dan di website untuk baca berita. Kalau untuk baca berita tuh di website yang terpercaya.
Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.